Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kegiatan yang dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa agar lebih berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Upaya menambah nilai guna ini dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia, yaitu faktor sumber daya fisik, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Adapun orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Sementara itu, barang atau jasa yang dihasilkan disebut produk. Produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Kegiatan memecah batu kali menjadi pecahan kecil sehingga dapat digunakan untuk bahan juga termasuk kegiatan produksi. Produksi bisa berupa produksi barang dan produksi jasa. Tujuan kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperoleh keuntungan, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan juga meningkatkan nilai guna suatu barang sehingga lebih berguna atau bermanfaat. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi alam atau faktor produksi fisik ini adalah semua kekayaan alam yang terdapat di alam dan bahan mentah lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses produksi. Contohnya adalah tanah, air, udara, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan bahan mentah lainnya. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Faktor produksi modal dibedakan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan sifatnya ada modal tetap dan modal lancar, berdasarkan subjek ada modal perorangan dan masyarakat, berdasarkan wujudnya ada modal barang dan modal uang, kemudian menurut sumbernya ada modal sendiri dan modal asing. Produksi berikutnya adalah kewirausahaan, di mana kewirausahaan ini adalah kemampuan atau keahlian dan keterampilan dalam mengombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka memproduksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Secara garis besar, usaha-usaha produksi dapat digolongkan menjadi produksi langsung dan produksi tidak langsung, di mana produksi langsung menghasilkan barang secara langsung, sedangkan produksi tidak langsung ini adalah produksi yang tidak langsung membantu kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini hanya memberikan jasa-jasa yang sangat berguna bagi perusahaan. Cara-cara meningkatkan jumlah atau mutu hasil produksi adalah dengan ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha menambah atau memperluas jumlah faktor produksi, mendirikan cabang perusahaan di daerah lain. Yang kedua, intensifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan produktivitas faktor-faktor produksi yang telah ada. Diversifikasi merupakan usaha perluasan produksi dengan cara menambah jenis hasil produksi. Contohnya, perusahaan kain selain menghasilkan kain juga menghasilkan pakaian jadi. Mekanisasi merupakan usaha peningkatan mutu dari hasil produksi dengan cara menggunakan mesin-mesin sebagai alat bantu. Contohnya penggunaan robot, penggunaan komputer untuk menghitung data, juga mesin-mesin otomatis. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut distribusi. Adapun orang atau badan yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi mempunyai beberapa tujuan, yaitu mempermudah konsumen memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, tercapainya penyebaran hasil produksi yang merata, menstabilkan harga barang, dan produsen dapat mempertahankan usahanya. Distribusi penyalurannya dapat dilakukan dengan cara distribusi langsung,
yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen secara langsung tanpa perantara. Kemudian distribusi semi langsung, yaitu penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen melalui saluran milik perusahaan sendiri. Kemudian saluran distribusi tidak langsung, yaitu penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui perantara atau disebut juga saluran distribusi. Dalam melakukan penyaluran harus memperhatikan sifat barang, luas daerah pemasaran, jumlah barang yang dihasilkan, sarana komunikasi dan transportasi yang ada, juga biaya pengangkutan. Manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas, akibatnya konsumsi yang dilakukan manusia memiliki ruang lingkup yang luas. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi bisa berupa faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi. Contohnya bisa berupa karena pendapatan, jumlah keluarga, kebiasaan, selera, dan lain-lain. Yang terpenting dalam melakukan konsumsi, kita tidak boleh konsumtif. Artinya di sini bahwa ketika melakukan konsumsi harus dengan sesuai kebutuhan. Kita tidak boleh hidup dalam pemborosan, karena pemborosan sendiri mengurangi kesempatan berinvestasi. Demikian tadi materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.